Hai teman-teman, selamat datang di IT News. Tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 17 Juli 2026, situasi keamanan di Timur Tengah kembali memasuki fase yang semakin berbahaya. Amerika Serikat dan Iran terus meningkatkan intensitas konfrontasi militer, sementara dampak konflik ini mulai meluas ke berbagai kawasan strategis, mulai dari Selat Hormuz, Teluk Persia, Laut Merah, hingga Irak, Suriah, dan Kuwait. Pada Rabu 16 Juli 2026, Komando Pusat Militer Amerika Serikat, US Central Command CENTCOM, mengumumkan bahwa militer AS kembali melancarkan gelombang baru serangan udara terhadap Iran. Operasi tersebut dimulai sekitar pukul 14.00 waktu Pantai Timur Amerika Serikat (EDT) dan menjadi malam ke-6 berturut-turut Washington menggempur berbagai sasaran militer di wilayah Iran. Menurut pernyataan resmi, operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Amerika Serikat untuk menghancurkan kemampuan militer Iran, khususnya fasilitas yang dinilai digunakan untuk mengancam jalur pelayaran internasional di kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz. Bandar Abbas kembali menjadi target utama. Berdasarkan berbagai laporan yang beredar, serangan terbaru Amerika Serikat kali ini memusatkan perhatian pada 3 lokasi strategis, yakni Pelabuhan Bandar Abbas, Kota Ahvaz, dan Pulau Qesem. Di antara ketiga lokasi tersebut, Bandar Abbas menjadi sasaran yang paling mendapat perhatian. Kota pelabuhan yang terletak di pesisir selatan Iran ini merupakan pelabuhan dagang terbesar di negara tersebut, sekaligus pangkalan utama Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Selama bertahun-tahun, Bandar Abbas menjadi pusat aktivitas logistik militer Iran di kawasan Teluk Persia. Dari pelabuhan inilah sebagian besar kapal perang, kapal cepat serta sistem pertahanan pantai Iran beroperasi untuk mengawasi lalu lintas kapal yang melewati Selat Hormuz. Informasi yang beredar di platform media sosial X menyebutkan bahwa menara telekomunikasi utama di Bandar Abbas kembali menjadi sasaran serangan udara, sehingga menyebabkan gangguan layanan telepon seluler maupun jaringan internet di sejumlah wilayah Iran bagian selatan. Apabila laporan tersebut benar, serangan terhadap infrastruktur komunikasi diperkirakan bertujuan mengganggu sistem komando, koordinasi, serta komunikasi militer Iran selama operasi berlangsung. Pulau Qesem memiliki posisi sangat strategis di Selat Hormuz. Selain Bandar Abbas, militer Amerika Serikat juga dilaporkan menyerang Pulau Qesem, pulau terbesar di Iran yang terletak tepat di mulut Selat Hormuz. Secara geografis, Pulau Qesem memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Lokasi memungkinkan Iran mengawasi hampir seluruh aktivitas pelayaran yang keluar masuk Teluk Persia menuju Laut Arab. Selama ini kawasan tersebut juga menjadi lokasi berbagai fasilitas militer, radar pantai, serta sistem pengawasan maritim milik Iran. Analis militer menilai bahwa serangan terhadap Pulau Qesem kemungkinan besar ditujukan untuk melemahkan kemampuan Iran memantau lalu lintas kapal internasional, mengurangi efektivitas sistem pengawasan Selat Hormuz, menghambat kemampuan Iran melaksanakan blokade terhadap jalur pelayaran energi dunia. Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur perdagangan minyak paling penting di dunia. Sekitar 1/5 pasokan minyak global melewati kawasan tersebut setiap hari, sehingga setiap gangguan keamanan langsung berdampak terhadap pasar energi internasional. Ahvaz, pusat energi Iran, ikut digempur. Sasaran penting lainnya adalah kota Ahvaz, ibu kota provinsi Khuzestan di Iran Barat Daya. Ahvaz dikenal sebagai salah satu pusat industri minyak dan gas terbesar Iran. Wilayah ini memiliki banyak ladang minyak, fasilitas pemrosesan energi, serta pangkalan militer yang mendukung operasi IRGC di kawasan barat daya negara tersebut. Letaknya yang tidak jauh dari perbatasan Irak juga menjadikan Ahvaz sebagai salah satu titik strategi dalam sistem pertahanan Iran. Serangan terhadap kota ini diperkirakan bertujuan melemahkan kemampuan logistik sekaligus mengganggu infrastruktur energi yang menjadi sumber pendapatan utama pemerintah Iran. Jembatan Kahurestan dilaporkan hancur. Di tengah berlangsungnya gelombang serangan udara tersebut, sejumlah foto yang beredar di media sosial memperlihatkan kerusakan besar pada jembatan Kahurestan di distrik Hamir, Provinsi Hormozgan. Berdasarkan gambar yang beredar, jembatan tersebut dilaporkan mengalami kerusakan sangat parah, bahkan disebut telah hancur sepenuhnya. Apabila informasi tersebut terkonfirmasi, kerusakan itu berpotensi mengganggu mobilitas militer maupun distribusi logistik di kawasan selatan Iran. Gedung Putih, Iran masih berupaya berunding. Pada 16 Juli 2026, juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menyatakan bahwa pemerintah Iran hingga kini masih terus menjalin komunikasi dengan Amerika Serikat.
Menurut Levitt, Teheran berharap masih terdapat peluang untuk mencapai kesepakatan diplomatik, meskipun saat ini negara tersebut sedang menghadapi tekanan militer yang sangat besar. Ia menegaskan bahwa gelombang serangan terbaru merupakan konsekuensi atas pelanggaran Iran terhadap nota kesepahaman Memorandum of Understanding MOU yang sebelumnya telah disepakati kedua negara. Menurut Gedung Putih, Iran dianggap melanggar kesepakatan tersebut setelah kembali melakukan aksi militer terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Levitt juga mengungkapkan bahwa Amerika Serikat kini mengerahkan kekuatan militer dalam jumlah besar di kawasan tersebut. Menurutnya, operasi saat ini melibatkan lebih dari 10.000 personel militer Amerika Serikat, 2 kapal induk, lebih dari 20 kapal perang, puluhan pesawat tempur dan pesawat pendukung. Seluruh kekuatan tersebut disebut sedang menjalankan operasi pengamanan jalur pelayaran sekaligus pemblokadean terhadap sejumlah pelabuhan Iran. Trump ancam tingkatkan operasi militer. Menurut laporan Fox News, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis 16 Juli 2026 menyatakan bahwa persediaan persenjataan militer Iran kini hampir habis akibat gelombang serangan yang terus berlangsung. Meski demikian, Trump menilai pemerintah Iran masih belum menunjukkan sikap kompromi dalam proses perundingan. Ia juga memberikan peringatan bahwa apabila Selat Hormuz tetap ditutup hingga akhir pekan, Amerika Serikat kemungkinan akan meningkatkan eskalasi operasi militernya secara signifikan. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Washington masih menempatkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz sebagai salah satu prioritas utama dalam operasi militernya. Reuters, Iran siapkan Houthi untuk menutup Laut Merah. Di sisi lain, Reuters mengutip 3 sumber yang mengetahui perkembangan tersebut, melaporkan bahwa Iran telah meminta kelompok Houthi di Yaman untuk bersiap melaksanakan operasi pemblokadean Laut Merah apabila Amerika Serikat menyerang fasilitas pembangkit listrik Iran. Menurut laporan tersebut, kelompok Houthi telah menyelesaikan berbagai persiapan militer. Mereka dilaporkan telah menempatkan rudal jarak jauh, drone tempur, sistem peluncur bergerak di sejumlah titik strategis yang menghadap Teluk Aden serta kawasan di sekitar Selat Bab el-Mandeb, pintu masuk utama menuju Laut Merah dari arah selatan. Sumber tersebut menyebutkan bahwa seluruh kekuatan itu kini tinggal menunggu perintah langsung dari Teheran sebelum memulai operasi. Apabila ancaman tersebut benar-benar direalisasikan, maka jalur perdagangan global berpotensi menghadapi gangguan serius di 2 titik strategis sekaligus, yakni Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb. Kuwait gagalkan serangan drone. Konflik juga mulai berdampak langsung terhadap negara-negara tetangga. Juru bicara Kementerian Pertahanan Kuwait mengungkapkan bahwa sejak dini hari 16 Juli 2026, Angkatan Bersenjata Kuwait berhasil mencegah 32 pesawat nirawak drone yang memasuki wilayah udara negara tersebut. Walaupun beberapa fasilitas mengalami kerusakan akibat serangan itu, pemerintah Kuwait menyatakan bahwa hingga saat ini tidak terdapat korban jiwa. Kapal tanker diserang di Teluk Persia. Dalam perkembangan lain, Reuters mengutip sejumlah sumber yang mengetahui kejadian tersebut, melaporkan bahwa sebuah kapal tanker minyak diserang oleh drone ketika sedang berlayar di kawasan Teluk Persia pada Kamis 16 Juli 2026. Saat serangan berlangsung, kapal tersebut dilaporkan tengah memuat sekitar 1 juta barel minyak mentah. Insiden tersebut mendorong pemerintah Irak menghentikan sementara aktivitas pemuatan minyak di fasilitas ekspor Basra sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan serangan lanjutan. Sebelumnya, beredar pula laporan bahwa militer Amerika Serikat telah menyerang sebuah supertanker yang berada jauh di kawasan Teluk Persia. Meskipun rincian mengenai insiden tersebut masih sangat terbatas dan belum memperoleh konfirmasi resmi. Suriah gagalkan dugaan pengiriman senjata untuk Hizbullah. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Suriah mengumumkan bahwa aparat keamanan berhasil menyita sebuah truk yang datang dari Irak dan diduga membawa persenjataan menuju Lebanon untuk kelompok Hizbullah. Dalam pemeriksaan, aparat menemukan berbagai perlengkapan militer, antara lain sekitar 150 unit drone bermuatan bahan peledak, rudal jarak jauh, rudal anti-tank. Temuan tersebut segera memicu penyelidikan lintas negara. Perdana Menteri Irak langsung memerintahkan pembentukan komite investigasi yang dipimpin oleh Kepala Intelijen Militer Irak. Tim tersebut akan bekerja sama dengan pemerintah Suriah untuk mengungkap jalur penyelundupan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman senjata tersebut. Kedutaan Besar AS di Irak keluarkan peringatan keamanan. Di tengah meningkatnya ketegangan regional, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Irak juga mengeluarkan peringatan keamanan kepada seluruh warga negara Amerika yang berada di negara tersebut. Pihak kedutaan meminta seluruh warga AS meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi keamanan yang berubah sangat cepat. Selain itu, kedutaan memperingatkan bahwa ruang udara Irak dapat ditutup sewaktu-waktu apabila kondisi keamanan terus memburuk, sehingga warga Amerika diminta terus memantau informasi resmi mengenai penerbangan dan langkah-langkah evakuasi apabila diperlukan.
konflik berpotensi memasuki babak yang lebih berbahaya. Perkembangan sepanjang 16 Juli 2026 menunjukkan bahwa konflik antara Amerika Serikat dan Irak tidak lagi terbatas pada serangan udara di wilayah Iran. Ancaman terhadap jalur pelayaran internasional, serangan drone lintas negara, dugaan penyelundupan senjata, serta meningkatnya aktivitas militer di Teluk Persia dan Laut Merah memperlihatkan bahwa krisis kini telah berkembang menjadi konflik regional yang melibatkan semakin banyak aktor. Dengan Amerika Serikat terus meningkatkan tekanan militer dan Iran tetap mempertahankan sikap konfrontatif, risiko meluasnya konflik ke negara-negara lain di Timur Tengah semakin besar. Perhatian dunia kini tertuju pada perkembangan beberapa hari ke depan, terutama terkait keamanan Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb, dua jalur pelayaran yang memegang peranan vital bagi perdagangan dan pasokan energi global. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.